Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya kepada Prof. Hurian dan juga teman-teman sekalian. Hari ini kami dari kelompok 2 akan membahas mengenai peran manajemen dalam peraturan Corporate Social Responsibility atau biasa kita sebut dengan CSR. Oke, di sini kami baru meletakkan 2, yaitu dengan saya sendiri, Sekal Pertiwi, dan juga teman saya. Kenalkan, saya Kayla Sevina Andana. Oke, di sini pertama akan kami awali mengenai fungsi dan juga peran manajerial. Mungkin di masa kini mungkin 93% menurut penelitian perusahaan lebih menekankan menuju kepada keberlanjutan atau sustainability. Nah, di mana dengan potensi yang besar tersebut, maka pembangunan yang berkelanjutan pastinya akan dilakukan untuk perusahaan agar lebih menarik bukan hanya dari shareholder maupun juga stakeholder. Dan tentunya di balik itu terdapat peran atau fungsi dari manajerial perusahaan itu sendiri, di mana seorang manajer ini bertanggung jawab untuk melakukan fungsi-fungsi inti seperti perencanaan, pengorganisasian, dan juga pengarahan ataupun memimpin serta koordinasi dan pengendalian, di mana perencanaan ini meliputi merencanakan strategi apa yang akan digunakan oleh perusahaan untuk menuju atau mencapai tujuan dari perusahaan itu sendiri. Lalu kedua adalah terkait dengan pengorganisasian. Jadi manajer ini akan mengalokasikan baik dari sumber daya finance maupun non finansial untuk mencapai tujuan tersebut. Dan juga ketiga adalah pengarahan atau memimpin, yaitu memimpin dan memastikan bahwa sumber daya ini tepat dilakukan untuk mencapai tujuan. Dan terakhir adalah terkait koordinasi dan pengendalian, di mana koordinasi ini itu akan memastikan bahwasannya semua rencana ataupun tahapan yang memang sudah disiapkan oleh manajemen untuk mencapai tujuan dari CSR ini tercapai. Dan juga terakhir ada pengendalian. Pengendalian di sini bisa dicontohkan dari monitoring ataupun salah satu dari cost of framework, salah satunya monitoring, pemantauan apakah memang setiap karyawan ataupun SDM yang dikerahkan ini telah melaksanakan tugas seperti yang memang dijelaskan dari manajemen. Baik, nah menurut Zimmerman sendiri, peran manajer itu ada 10, namun dapat dibagi menjadi 3. Pertama di sini ada peran interpersonal, di mana sesuai dengan namanya interpersonal, yaitu inter dan personal atau pribadi. Di sini membahas tentang hubungan langsung dengan interaksi manusia, yaitu dibagi menjadi 3 lagi. Jadi kita bagi, pertama itu ada kepala atau sebagai figurehead. Nah, bisa di sini manajer ini melaksanakan tugas-tugas seremonial seperti mendampingi pejabat yang berkunjung dan juga meninjau fasilitas perusahaan. Jadi di sini manajer sebagai figurehead atau bisa disebut sebagai simbol dari perusahaan itu sendiri. Lalu yang kedua adalah pemimpin atau leader. Di sini adalah meliputi perekrutan dan juga pelatihan, pemberian motivasi dan pendisiplinan oleh karyawan. Di mana di sini manajer berperan sebagai leader yang memotivasi dan juga mengarahkan karyawannya untuk mencapai tujuan dari CSR itu sendiri. Dan terakhir adalah penghubung atau liaison, di mana manajer ini menjalin hubungan dengan orang-orang yang memang di luar dari unit kegiatan, dapat berupa individu ataupun kelompok, dan di luar organisasi dengan tujuan menyelesaikan masalah-masalah bisnis, ataupun bisa disebut bisnis sebagai relasi ataupun hubungan. Jadi tidak hanya dari dalam, manajer juga akan melakukan hubungan dengan pihak luar atau jaringan kontak di dalam dan juga di luar organisasi atau perusahaan. Next. Nah, selain ada interpersonal, maka di sini juga kami akan membahas mengenai peran informasional. Jadi kalau interpersonal tadi membahas tentang hubungan antara manajer baik di dalamnya dan juga di luar organisasi, di sini terkait dengan informasi yang juga hubungan dengan menerima dan menyebarkan informasi keseluruhan di bagian organisasi. Yaitu, nah di sini dari interpersonal tadi bagi 3, maka informasional juga dibagi lagi menjadi 3. Di mana pertama adalah terkait dengan pemantauan atau bisa disebut sebagai monitor. Nah, di sini manajer ini akan menerima berbagai informasi dan juga berperan sebagai pusat syaraf dari informasi itu sendiri, baik internal dan juga eksternal organisasi. Di mana contohnya di sini manajer memiliki tugas untuk mengamati aktivitas internal unit dan juga eksternal untuk mencapai tujuan dari company dan juga lingkungannya. Contohnya misalnya manajer ini bisa membaca laporan industri ataupun mengikuti berita dan juga mengawasi kinerja dari karyawan ataupun bagaimana pengendaliannya. Sehingga di sini manajer akan mendapatkan informasi begitu
dari pemantauan atau monitoring sesuai dengan perannya, yaitu informasional. Nah, yang kedua, selain untuk mendapat informasi, kedua di sini ada penyebar atau bisa disebut diseminator. Di sini manajernya akan menyalurkan informasi yang memang telah diterima dari luar ataupun dari karyawan, misalkan tadi dari membaca industri atau mengikuti berita ataupun dari pengamatan manajer itu sendiri, maka manajer akan mengerahkan informasi yang didapat tadi ke personel lainnya. Di sini personel lainnya itu bisa karyawan ataupun dari personel di organisasi atau company tersebut. Contohnya, misalnya manajer bisa mengadakan rapat internal atau untuk memberikan informasi penting, ataupun bisa juga manajer mengirimkan memo kepada staf-staf lainnya. Jadi informasinya itu disebar ataupun disalurkan seperti diseminator. Yang ketiga itu adalah peran sebagai juru bicara atau spokesperson, di mana di sini secara resmi manajer akan meneruskan informasi yang memang telah diterima dan juga telah disalurkan kepada pihak luar ataupun organisasi, dan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang memang tentang informasi yang memang dimiliki oleh manajer, di mana di sini misalnya kita bisa dari contoh praktik langsungnya adalah bisa mengadakan pers ataupun berbicara di konferensi ataupun menjawab pertanyaan dari media terkait dengan company dan juga hubungan dengan lingkungannya. Next. Oke, selanjutnya akan dibahas dengan rekan saya. Oke, selanjutnya kita bahas mengenai peran decisional, di mana peran ini melibatkan tugas yang terkait dengan proses pengambilan keputusan. Nah, peran decisional ini dibagi lagi menjadi 4 peran, di mana peran yang pertama adalah peran wirausaha atau entrepreneur. Nah, sebagai orang yang menangani gangguan ataupun permasalahan, manajer ini akan membuat perbaikan-perbaikan yang cukup permanen pada unit tersebut, seperti mengubah struktur organisasi untuk mengatasi gangguan yang diperoleh dari organisasi tersebut. Nah, selain itu manajer juga memiliki tugas sebagai pengalokasian sumber daya dan sebagai negosiator. Lalu peran yang kedua yaitu ada peran dalam pemecahan masalah atau disturbance handler, di mana manajer ini bertanggung jawab atas tindakan perbaikan ketika organisasi ini menghadapi gangguan yang tidak terduga, seperti devaluasi dolar di negara asing yang menjadi tempat misalkan beroperasinya organisasi tersebut. Selanjutnya ada peran dalam pembagian sumber daya atau research allocator, di mana manajer ini mengendalikan pengeluaran unitnya dan menentukan unit bawahan mana saja yang dapat mendapatkan sumber daya tersebut. Dan yang terakhir ada peran dalam perundingan atau negotiator, di mana manajer ini menengahi perselisihan, baik perselisihan yang ada dalam unit ataupun antara unit dan lingkungan. Selain itu, manajer juga perlu untuk membuat perjanjian dengan masuk, pelanggan, dan pihak lainnya. Nah, selanjutnya kita bahas mengenai peran manajemen dalam pelaporan CSR. Nah, CSR atau Corporate Social Responsibility atau disebut sebagai tanggung jawab sosial perusahaan merupakan komitmen perusahaan untuk berkontribusi secara positif terhadap masyarakat dan lingkungannya. Nah, pelaporan CSR ini menjadi sarana bagi perusahaan untuk menyampaikan kinerja mereka dalam menjalankan tanggung jawab sosial tersebut kepada berbagai pemangku kepentingan atau stakeholder. Nah, di sini manajemen itu memiliki peran yang sangat penting. Di sini kita bahas untuk peran-perannya, ada 7 peran di sini akan kita bahas. Peran yang pertama ada peran dalam pengambilan keputusan strategis. Di sini manajemen ini bertanggung jawab untuk mengintegrasikan strategi CSR ini ke dalam visi dan misi perusahaan. Nah, mereka ini memastikan bahwa kegiatan CSR yang dilakukan itu harus selaras dengan tujuan bisnis dan memberikan manfaat sosial dan lingkungan. Selanjutnya ada peran dalam pengumpulan dan verifikasi data, di mana manajemen ini memastikan bahwa data terkait dampak sosial, ekonomi, dan lingkungan dari aktivitas perusahaan ini dikumpulkan secara akurat, dan mereka juga memverifikasi keandalan data sebelum dilaporkan. Selanjutnya ada peran dalam koordinasi antar departemen, di mana manajemen ini berperan dalam mengorganisasikan berbagai departemen untuk pelaksanaan kegiatan CSR dan pengumpulan informasi yang relevan. Misalnya pengumpulan departemen keuangan untuk mengumpulkan data-data keuangan dan departemen profesional untuk pengumpulan data-data lingkungan. Selanjutnya ada peran dalam penyusunan laporan CSR, yaitu manajemen ini biasanya memimpin penyusunan laporan CSR yang melibatkan analisis mendalam dari hasil inisiatif CSR
Global Reporting Initiative atau GRI dan Sustainability Accounting Standard Board. Selanjutnya ada peran dalam komunikasi dengan pemangku kepentingan. Nah, manajemen ini memainkan peran yang utama dalam menyampaikan hasil pelaporan CSR kepada pemangku kepentingan, termasuk investor, pelanggan, pemerintah, dan juga masyarakat. Nah, di sini manajemen ini harus memastikan bahwa informasi yang disampaikan itu transparan, akurat, dan juga mencerminkan komitmen perusahaan terhadap tanggung jawab sosial. Selanjutnya ada peran dalam evaluasi dan perbaikan berkelanjutan. Di sini manajemen itu melakukan evaluasi atas dampak dari inisiatif CSR yang telah dijalankan dan menggunakan hasil evaluasi tersebut untuk memperbaiki strategi CSR di masa yang akan datang dan memastikan bahwa program CSR perusahaan ini berkembang secara berkelanjutan. Dan yang terakhir ada peran dalam penerapan kebijakan CSR, di mana manajemen ini bertanggung jawab dalam menerapkan kebijakan CSR yang telah ditetapkan perusahaan, dan manajemen juga harus memastikan bahwa seluruh organisasi ini memahami dan juga mematuhi kebijakan tersebut. Nah, dengan peran-peran yang sudah disebutkan tadi, manajemen ini harus memastikan bahwa laporan CSR perusahaan itu tidak hanya sebagai formalitas saja, tetapi juga sebagai alat strategis yang dapat meningkatkan reputasi perusahaan dan menciptakan nilai jangka panjang bagi para pemangku kepentingan. Oke, selanjutnya kita akan membahas mengenai pentingnya peran manajemen dalam pelaporan CSR. Nah, pertama di sini adalah terkait dengan pembentukan komitmen, di mana manajemen puncak harus menjadi contoh dalam menunjukkan komitmen terhadap CSR. Jadi di sini peran manajemen, di mana manajemen ada top, middle, dan bottom. Nah, top ini atau top manajemen ini akan menjadi puncak atau role model from top to the bottom, sehingga komitmen ini akan mendorong keseluruhan karyawan untuk terlibat aktif. Jadi karyawan ini akan berkomitmen untuk mencapai tujuan dari CSR itu sendiri dari perusahaan. Kedua adalah pengembangan strategi. Salah satu fungsi manajemen adalah perencanaan. Nah, perencanaan ini salah satunya adalah pengembangan strategi yang memang disusun untuk mencapai tujuan dari CSR, sehingga CSR seperti yang disebutkan tadi bukan hanya sebagai tujuan semata, tetapi juga akan memiliki dampak yang jangka panjang, terutama dari segi keberlanjutan perusahaan itu sendiri. Kedua, di sini adalah manajemen akan merumuskan strategi CSR yang memang sejalan dengan visi misi dari perusahaan, dan juga strategi ini mencakup pastinya dari aspek lingkungan, kemudian aspek sosial, dan juga tata kelola perusahaan yang baik ataupun good governance corporation, di mana yang ketiga adalah terkait dengan alokasi sumber daya. Sebelumnya peran manajemen adalah perencanaan dan juga pengorganisasian. Nah, di sini termasuk dengan alokasi sumber daya baik dari finance maupun non finance yang cukup untuk pelaksanaan program CSR. Jadi untuk mencapai tujuan tersebut pastinya perlu untuk menggunakan sumber daya yang ada. Nah, disinilah peran manajer salah satunya adalah untuk pengalokasian. Nah, yang keempat di sini adalah pengembangan sistem pelaporan. Jadi manajemen ini membangun sistem pelaporan yang memang efektif dan juga untuk mengukur dan mengevaluasi kinerja CSR. Jadi manajer ini juga akan menentukan KPI ataupun Key Performance Indicator yang baik, sehingga akan menciptakan sistem yang memang efektif. Begitu. Lalu yang kelima adalah akurasi data. Pastinya manajemen ini akan memastikan data yang digunakan dalam laporan CSR ini adalah akurat dan memang reliable ataupun dapat diandalkan. Lalu keenam adalah publikasi laporan, di mana manajemen mempublikasi laporan CSR kepada seluruh pemangku kepentingan. Jadi bukan hanya shareholder ataupun investor, tetapi di sini adalah concernnya ke stakeholder ataupun dari internal maupun eksternal, termasuk dari governance atau pemerintah dan juga masyarakat. Dan terakhir adalah komunikasi dengan pemangku kepentingan. Nah, di sini manajemen akan menjalin komunikasi yang baik dengan seluruh pemangku kepentingan untuk membangun kepercayaan kepada perusahaan itu sendiri. Di sini manfaat pelaporan CSR. Pertama, di sini kita bisa lihat di situ ada transparansi, di mana transparansi ini menunjukkan perusahaan transparan dalam menjalankan bisnisnya, jadi terlihat tidak tertutup-tutupi datanya. Lalu yang kedua ada akuntabilitas, di mana akan membuat perusahaan ini bertanggung jawab. Kita bisa melihat transparan dan juga akuntabilitas dari perusahaan itu atas dampak sosial yang memang
timbul dari operasional perusahaan itu sendiri. Lalu yang ketiga itu adalah reputasi. Pastinya dengan perusahaan menerapkan CSR dan juga mencapai tujuan tersebut, misalnya dari segi SDG dan lainnya, maka citra perusahaan ataupun reputasi perusahaan pastinya akan baik dan juga akan mempengaruhi dampak ataupun efek jangka panjang seperti meningkatnya share atau saham dan juga untuk penganggaran modal ataupun pendanaan di masa depan. Yang keempat adalah keberlanjutan, di mana di sini akan menunjukkan komitmen perusahaan terhadap pembangunan berkelanjutan. Jadi tidak hanya terpaku pada naiknya laba, tetapi juga keberlanjutan atas lingkungan dan memang yang akan menjadi dasar perusahaan itu menjalankan bisnisnya. Dan kelima adalah terkait dengan pengambilan keputusan. Pastinya dari pelaporan CSR ini akan membantu pengambilan keputusan karena kenapa? Dari investor sendiri tidak hanya melihat dari segi laporan keuangannya, tetapi bagaimana pelaporan CSR perusahaan itu dipertimbangkan. Apakah perusahaan tersebut memang labanya tinggi namun CSR tidak baik, maka pastinya akan memberikan dampak ataupun pertimbangan lebih lanjut bagi investor dan juga bukan hanya investor tetapi pelanggan dan pemangku kepentingan lainnya, misalnya dari pemerintah dan juga masyarakat dan sebagainya untuk mengambil keputusan. Oke, selanjutnya kita bahas mengenai tantangan dalam pelaporan CSR berikut dengan cara mengatasinya. Yang pertama ada tantangan dalam pengukuran elemen sosial. Jadi tidak semua elemen sosial ini dapat dibuat dengan mudah dalam bentuk kuantitatif. Misalnya terdapat dampak sosial dari program tanggung jawab sosial perusahaan atau CSR yang seringkali ini bersifat kualitatif sehingga sulit untuk diukur secara objektif. Di sini cara mengatasinya, manajemen itu dapat mengembangkan metode pengukuran yang lebih komprehensif dan menggunakan indikator kinerja utama atau KPI yang relevan untuk nilai dampak sosial. Nah, pendekatan kualitatif yang dimaksud ini bisa seperti survei dan wawancara yang dapat digunakan untuk melengkapi data kuantitatif. Selanjutnya ada tantangan kedua, yaitu tantangan dalam standar pelaporan yang beragam. Di sini tidak adanya standar pelaporan yang seragam itu membuat perbandingan antara perusahaan ini menjadi sulit karena ada berbagai standar seperti GRI, ada ISO 26000 dan yang tentunya memberikan pedoman yang berbeda-beda. Dan di sini cara mengatasinya, manajemen itu dapat mengadopsi standar pelaporan yang diakui secara internasional dan berusaha untuk konsisten dalam penerapannya. Bisa juga dilakukan pelatihan dan edukasi bagi akuntan dan manajemen perusahaan untuk memastikan pemahaman mereka yang baik tentang standar-standar tersebut. Selanjutnya ada tantangan dalam integrasi dengan laporan keuangan. Dimana tantangan dalam mengintegrasikan informasi sosial ini ke dalam laporan keuangan tradisional itu bisa menjadi kompleks, di mana informasi sosial ini seringkali dianggap sebagai tambahan dan bukan bagian integral dari laporan keuangan. Di sini cara mengatasinya, manajemen dapat mengembangkan sistem pelaporan yang mengintegrasikan informasi sosial dan keuangan secara holistik, ataupun dengan penggunaan teknologi informasi dan sistem manajemen yang terintegrasi sehingga dapat membantu dalam proses ini. Dan terakhir ada tantangan dalam transparansi dan akuntabilitas, di mana tantangan dalam menjaga transparansi dan akuntabilitas dalam laporan sosial ini, terutama jika perusahaan ini menghadapi tekanan untuk menunjukkan kinerja sosial yang baik. Di sini cara mengatasinya, manajemen dapat menerapkan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik atau corporate governance yang memastikan bahwa adanya audit independen terhadap laporan sosial tersebut. Nah, dengan mengatasi tantangan-tantangan ini, perusahaan ini dapat meningkatkan kualitas reputasi, bertanggung jawab sosial mereka dan memberikan nilai tambah bagi komitmen. Di sini ada videonya, mungkin bisa kita tonton dulu kan?
reporting goal. When the most relevant goals are identified, the concrete plan with concrete targets and how to reach the targets must be set up. When that is ready, we move on to the second step, that is the test. Take the plan, present it to key stakeholders, ask for their input, revise accordingly. Who's the stakeholders? Customers, suppliers, other employees, non-governmental organizations, environmental organizations. These are the ones to feedback, come with feedback, and then revise the plan according to that. Then we're ready for the third step. That's the launch. The launch is about making the rest of the company aware of the plan and let them buy into it. Make them put it into the day-to-day work. How do you do that? Put it on the company website, newsletter, monitors, be training. The fourth step is the implementation. Again, follow up the plan. Are we reaching the targets? Are we not? Why? There will be unexpected happenings. These are great learning points. The fifth step is about reporting. The reporting is like accounting. Coming forward with what worked, what didn't work, and why. And be open and honest and transparent. Not only focus on what went well, but also the growth of the challenges. One might think that companies make CSR report are doing a lot of things for being good companies. That's actually not true. It's the opposite way around. Companies with big reports rank a lot. Those are the ones who have been criticized and have to explain and they have changed and convince the leader. The CSR reports are good source of finding out to which extent the CSR work is actually integrated into the company. One company I studied had two reports. One annual report, which was big, glossy, insane in one CSR, and then CSR report that was on 3-step paper, all about CSR. Obviously, this company had integrated the CSR work. The CSR report was probably on the source when it came to production. Another example is a company that I studied over time. 1 year after it had a great CSR plan, what to do, targets, concrete, everything. But the next year, there was nothing about CSR there at all. I didn't think so. I called the company and said, what happened? Where is your CSR plan? This guy on the other line was, after a while, finally answered, you know, the CSR, yeah, the CSR left. Okay, so everything was this person. So then we see another example of a company where the CSR is not integrated. Okay, we've been through the 5 steps. I'm finished. Our company works great. No, definitely not. This is an ongoing process with new challenges and new opportunities, so the circle has to continue. I'm gonna conclude or wrap up. Research shows that if the company has a well-designed, well-implemented CSR plan, it's good for the company and it's good for society, both in the short term and even more in the long term. Given that we're living on a planet with limited resources, a company that wants to stay in business have to have a well-planned, well-established CSR plan up and going in order to be prepared for the future. Oke, mungkin sedikit lagi pembahasan dari video tersebut, di mana mungkin kesimpulannya sudah disampaikan sebelumnya, bahwasannya sekarang CSR ini menjadi penting juga, dan apabila company atau perusahaan yang menerapkan CSR maka akan berdampak juga terhadap company-nya, baik dari increase komitmen dari karyawannya, kemudian meminimalkan risiko, dan juga pastinya efek terhadap lingkungan di sekitarnya dan keberlanjutan dari operasional company itu sendiri. Dan juga peran manajernya, pasti manajernya sebagai perencana yang juga menyiapkan strategi dan bagaimana tujuan itu tercapai, dan sumber daya alokasi dan lain-lainnya, sehingga tujuan langkah-langkah atau tahap yang dipersiapkan ini dapat tercapai dan juga terimplementasikan. Oke, sekian dari kelompok kami. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.